Halo teman-teman, balik lagi sama gua, Uncensored Investor. Di video ini gua mau bahas penjelasan singkat tentang Bitcoin. Oh iya, disclaimer on dulu sebelumnya, gua bukan penasihat keuangan dan ini bukan ajakan jual beli. Semua keputusan investasi ada di tangan kalian, and always do your own research. Video yang gua buat ini semenarik mungkin, ya, semampu gua, supaya kalian bisa lebih paham tentang Bitcoin, lebih mudah mencernanya, dan nggak ngantuk pas nonton. Oke, sebelum gue bahas Bitcoin lebih jauh ya, kita harus paham dulu fungsi uang. Yang pertama, fungsi uang itu pastinya sebagai alat pembayaran. Nah, sejarah singkatnya, di tahun 6000 sebelum Masehi, belum ada tuh uang sebagai alat pembayaran. Jadi dulu orang-orang itu kalau mau jual beli, itu melakukan kegiatan yang namanya barter. Contohnya, Budi punya apel, sedangkan dia mau sepeda. Ya, dia harus cari orang yang punya sepeda dan menukar apel yang dia punya itu dengan sepeda, ya, berdasarkan persetujuan. Tapi metode ini dinilai kurang efisien. Karena itu diciptakan uang komoditas tahun 3000 sebelum Masehi. Kayak garam, kerang, ya. Dan sekitar tahun 2000 sebelum Masehi baru diciptakan uang logam, ya, kayak emas dan perak. Dan di abad ke-7 di Cina, pertama kali uang kertas mulai digunakan sebagai alat pembayaran yang sah dan resmi. Oke, fungsi kedua, itu uang sebagai alat hitung. Nah, maksudnya apa? Jadi, setiap barang itu punya nilai intrinsik yang berbeda. Kalau kita lihat contoh di sini ada sepeda dan ada sepatu. Pastinya nilai sepeda cenderung lebih tinggi ya. Oleh karena itu, uang itu digunakan untuk menentukan harga suatu barang berdasarkan nilai intrinsiknya. Dan fungsi yang ketiga itu uang sebagai alat pelindung nilai atau yang biasa kita sebut sebagai store of value. Jadi kita menggunakan uang itu untuk menyimpan kekayaan dan mempertahankan daya belinya dari waktu ke waktu. Kalau kita punya uang sekarang, kita mau dong nilai uang itu terus bertambah di masa depan, walaupun ada inflasi. Pastinya kita nggak mau uang kita terus turun nilainya dari waktu ke waktu, karena adanya inflasi itu tadi. Ya, contohnya di sini kita beli Bitcoin, ya. Dalam 5 tahun berdasarkan data, itu rata-rata returnnya 140%. Artinya return Bitcoin jauh lebih tinggi daripada rata-rata inflasi 5 tahun di Indonesia, yaitu sekitar 2,5%. Oke, untuk menjaga nilai uang itu tadi, kita harus bisa menjaga atau membatasi suplai uang yang baru, ya. Suplai itu produksinya. Karena itu di sini ada istilah hard money dan easy money ya, yang kalian harus tahu dan harus paham. Keduanya ini itu untuk melihat seberapa sulit sih produksi atau suplainya. Di sebelah kiri ya, itu ada hard money yang udah gua highlight warna biru ini. Hard money itu bentuk uang yang sulit untuk menambah suplai barunya. Contohnya di sini Bitcoin, ya, suplainya itu cuma 21 juta dan nggak akan bisa ditambah. Ataupun gue kasih contoh emas deh, yang mana suplainya dari tambang emas di dunia itu sampai saat ini terbatas. Sedangkan di sebelah kanan itu easy money ya, kebalikan dari hard money. Artinya uang yang mudah untuk ditambah suplainya. Contohnya, karena kita tinggal di Indonesia, yaitu rupiah. Yang mana pemerintah itu bisa terus mencetak uang baru yang tujuannya itu untuk menstimulus ekonomi di Indonesia. Nah, ini gue buat table ya, supaya kalian lebih mudah melihatnya hard money versus easy money, supaya kalian bisa ngebedain. Di sini gue pakai Bitcoin ya sebagai contoh hard money dan rupiah untuk easy money. Supply hard money itu terbatas, sedangkan easy money itu tidak terbatas. Hard money pastinya langka ya, karena supply yang terbatas itu. Sedangkan easy money itu nggak langka, karena supply yang sangat mudah untuk terus-menerus ditambah. Dan untuk inflasi hard money itu rendah, sedangkan easy money kayak rupiah atau USD itu tinggi, karena semakin banyak uang yang dicetak dan ada di masyarakat, maka sesuai hukum ekonomi, harga barang dan jasa itu naik. Otomatis inflasi juga tinggi.
Oke. Selanjutnya, kalian harus paham yang namanya stock to flow ratio. Jadi, konsep stock to flow ratio itu supply yang tersedia saat ini atau kita yang sebut stok. Dan juga ada juga produksi ya atau flow. Jadi, semakin tinggi stock to flow ratio, maka semakin baik karakteristik uang tersebut. Kalau stock to flow ratio itu rendah, maka uang itu akan lebih mudah untuk diproduksi. Artinya, semakin banyak produksi, semakin tidak bernilai harganya dari waktu ke waktu, ya. Dan contohnya itu mata uang fiat kayak USD, rupiah, euro, yen, ataupun mata uang lainnya. Oke, di sini gue kasih contoh ya, perhitungan stock to flow ratio dari Bitcoin dan rupiah. Ini datanya gue ambil dari data yang ada ya, ter-up to date per video ini dibuat. Ini kalau kita lihat ya, dengan supply dan stok dari Bitcoin dan rupiah, maka Bitcoin nih yang menghasilkan stock to flow ratio yang lebih tinggi. Yang tadi gue bilang ya, semakin tinggi stock to flow ratio, itu semakin baik. Dan di sini artinya, butuh 121 tahun untuk memproduksi atau menambang Bitcoin untuk mencapai supply-nya saat ini, yaitu 19,9 juta kurang lebih. Dan butuh 25 tahun untuk rupiah. Sebagai catatan yang harus kalian ingat, setiap 4 tahun sekali itu ada momen Bitcoin halving, yang mana jumlah Bitcoin yang baru ditambang akan dipotong setengah, yang artinya setiap 4 tahun stock to flow ratio itu semakin tinggi pastinya. Dan sebaliknya, mata uang fiat kayak rupiah itu setiap tahun akan selalu dicetak terus-menerus ya dengan mudah karena pemerintah suatu negara itu mau menstimulasi perekonomian. Jadinya ya stock to flow ratio-nya ya semakin tahun semakin rendah. Oke, kalian udah gua harap udah sedikit paham ya tentang konsep uang. Sekarang baru gue jelasin apa itu Bitcoin. Jadi Bitcoin itu mata uang digital pertama di dunia yang diciptakan sama orang namanya Satoshi Nakamoto. Ya, ini anonymous ya. Bukan berarti Satoshi Nakamoto ini orang Jepang. Nggak ada yang tahu. Bisa orang Amerika, ya. Bisa satu orang, atau grup, atau entitas besar, kita nggak ada yang tahu. Dan dia menciptakan Bitcoin ini menggunakan sistem peer-to-peer network. Ya, jadi orang bisa transfer Bitcoin ke orang lain tanpa perlu pihak ketiga, seperti bank. Ini gue kasih contohnya ya. Oke, contoh sederhananya deh. In practice, itu kalau kalian transfer uang ke teman atau saudara, atau kalian beli barang lah, itu kalian memang bisa langsung transfer uang ke mereka ya, secara online. Tapi yang harus kalian sadar, itu tetap ada pihak ketiga di tengahnya, yaitu bank. Bank yang kalian pakai. Jadi, sistem Bitcoin itu di sini terdesentralisasi ya, bukan tersentral seperti bank tadi. Yang artinya, semua data transaksi itu diverifikasi dan disimpan di public ledger atau buku besar yang namanya blockchain. Sekarang kalian harus tahu nih, apa itu blockchain? Gue pakai kata distributed ledger ya, supaya lebih mudah. Jadi distributed ledger itu data yang tersebar ke beberapa tempat. Contoh mudahnya, itu gue pakai Excel sheet ya. File Excel. Kalian coba bayangin deh, file Excel ini isinya data yang bukan cuma gue yang punya, tapi tersebar kopinya ke banyak komputer, ke beberapa tempat. Misalnya gue habis update file Excel punya gue, ya, yang isinya data. Setiap orang yang punya kopinya itu juga otomatis terupdate seperti yang gue update, ya. Kalian sekarang bayangin deh, kopi Excel sheet ini kesebar ke setiap komputer di seluruh dunia. Dan kalau tadi gue habis update Excel sheet yang gue punya, semua komputer yang punya kopi Excel sheet gue itu juga harus memverifikasi dan menyetujui update-nya. Jadi bukan cuma gue nih yang menyetujui update-nya atau memverifikasi ya, tapi banyak komputer. Bisa dibilang mereka harus say yes lah, baru sebuah transaksi atau update itu tadi dibilang valid. Nah, ini konsep yang disebut terdesentralisasi atau decentralized control.
Bisa dibilang sistem desentralisasi ini kayak sistem demokrasi, yang mana semua pihak itu punya kontrol yang sama. Bukan cuma dikontrol sama satu pihak aja. Jadi kalau misalnya ada satu pihak yang nakal nih, misalnya gue mau memasukkan data transaksi ya, itu nggak bisa. Karena data yang udah dikontrol sama banyak pihak secara demokrasi atau secara bersama-sama. Nah, sekarang gue mau bahas sedikit lebih teknis ya. Kalian dengerin aja dulu ya, coba di telan mentah-mentah dulu aja ya. Karena gue tadi udah nge-mention verifikasi data ya. Kalian bisa lihat di sini ada kotak-kotak yang tersambung satu sama lain. Ya, ini namanya blockchain yang gue mention tadi sebelumnya. Nah, setiap kotak ini kalian anggap aja itu Excel sheet yang tadi isinya data transaksi. Kalian sekarang bayangin, kalau ada orang baru nih yang mau join ke network ini, mereka akan mendapatkan semua kopi dari full data blockchain. Nah, orang-orang baru ini yang disebut node ya. Tapi di prakteknya, node itu komputer untuk memverifikasi dan menyimpan data transaksi di blockchain. Jadi kalau ada satu individu atau yang mau menambahkan satu blok data itu yang berisi data ke rantai blok, individu-individu itu harus memverifikasi dan menyetujui. Maksud gua individu-individu lain ya yang harus menyetujui dan memverifikasi. Baru kalau udah setuju, satu node ini bisa menambahkan blok ke blockchain ini ya yang kotak-kotak tersambung ini dan menyimpan data tersebut di network. Sekarang kita bahas apa itu Bitcoin mining ya. Jadi Bitcoin mining ini yang membuat Bitcoin tidak membutuhkan pihak ketiga. Jadi ada istilah Bitcoin miner atau orang yang ingin menambang Bitcoin. Itu mereka cara kerjanya melalui node atau komputer yang tadi gue bilang. Dan mereka ini berkompetisi siapa yang paling cepat menambah blok ke blockchain tadi itu. Dan ini setiap 10 menit ya. Artinya setiap 10 menit ada blok baru yang berhasil ditambahkan ke rantai blok kotak-kotak tadi, ya, yang tersambung satu sama lain. Ingat ya, node itu individu yang memang udah komit untuk menambah blok yang berisi data tadi ke blockchain dengan processing power yang super canggih ya. Jadi untuk bisa menambahkan blok itu, mereka harus adu cepat ya, menyelesaikan soal matematika yang sulit yang disebut proof of work. Kalau misalnya satu node berhasil menyelesaikan proof of work yang mana soal matematika kompleks, node tersebut akan divalidasi nih oleh node-node lainnya dan akhirnya bisa menambahkan blok ke blockchain yang tadi 10 menit sekali itu. Nah, inilah bagaimana sistem blockchain itu bekerja. Dan pada akhirnya, apabila satu node berhasil lebih cepat menyelesaikan matematika kompleks tadi dan menambahkan blok baru, maka dia berhak mendapatkan reward. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk Bitcoin. Nah, ini ada konsep supply Bitcoin yang kalian harus paham ya. Mungkin kalau ada dari kalian yang kritis bakal nanya, wah terus kalau jadi miner bisa dapat Bitcoin hanya dengan modal komputer, banyak miner dong yang join. Otomatis produksi Bitcoin terus bertambah dong. Oke, jawabannya tidak. Kenapa? Karena kita tahu kalau supply Bitcoin itu maksimal 21 juta selamanya dan nggak akan bisa ditambah. Dan per video ini dibuat, sudah ada 19,9 Bitcoin yang berhasil ditambang sejak 2009 ya. Dan hanya tersisa sekitar 1,1 juta Bitcoin yang akan ditambang. Yang mana ini selesainya di sekitar tahun 2140, perkiraan ya. Dan di tahun segitu, itu udah supply-nya udah 21 juta, tidak akan bisa ditambah lagi. Nah, walaupun Bitcoin baru muncul setiap 10 menit setelah miner berhasil menambahkan blok baru, tapi setiap 4 tahun sekali itu ada Bitcoin halving, ya, yang gue udah mention sebelumnya, yang mana reward Bitcoin itu dipotong setengah, ya. Artinya Bitcoin yang baru muncul juga otomatis jadi setengah berkurang. Kalau di tahun 2009, ya, Bitcoin baru itu berjumlah 50 tiap 10 menit.
4 tahun setelahnya, di tahun 2012, itu jadi 25. 2016 jadi 12,5. 2020 jadi 6,25. Dan di 2024 ini, tahun kemarin ya, pas halving, itu udah rewardnya jadi cuman 3,125 Bitcoin yang baru muncul setiap 10 tahun. 10 menit, sorry. Dan itu berulang seterusnya gitu ya, setiap 4 tahun. Oke, ini gue buat kesimpulan ya, di akhir video gue ini. Pertama, produksi Bitcoin itu yang sangat sulit ya, dan memang membutuhkan processing power yang canggih ya, untuk Bitcoin miner tadi itu. Seperti yang barusan gue bahas ya, supply-nya setiap 4 tahun itu akan semakin berkurang. Dan yang kedua, supply Bitcoin itu hanya 21 juta selamanya. Sehingga ini yang membuat Bitcoin itu menjadi langka. Berbeda kalau uang yang supply-nya tidak terbatas. Ketiga, periode halving itu 4 tahunan. Ya, ini yang ngebuat Bitcoin juga semakin langka. Sesuai dengan nature Bitcoin tersebut ya. Terus, Bitcoin itu tidak membutuhkan central authority atau pihak ketiga seperti bank. Dan last but not least, Bitcoin itu punya sistem blockchain yang aman dari praktik kecurangan. Hal ini karena banyak pihak yang memverifikasi transaksi. Dan kalau ada satu yang mau curang, pihak lain bakal merejectnya dan transaksi jadi tidak valid. Itu tadi penjelasan dari video gua kali ini. Gue sadar video gua ini jauh dari kata sempurna, tapi percayalah, gue semaksimal mungkin mengemas konten ini supaya kalian bisa lebih teredukasi dan paham tentang Bitcoin. Thank you buat yang udah nonton. Jangan lupa subscribe dan share ke teman-teman kalian. Kalau kalian merasa video ini menarik dan bermanfaat, keep investing and stacking sats. See you in the next video.